Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nofian Mardava dari kelompok 6 akan membahas yaitu bab 2 tentang konsep dasar akuntansi manajerial. Nah, nama-nama teman dari kelompok saya itu sendiri ada Iqbal, ada Absar, dan Surya serta saya sendiri. Oke, langsung kita masuk ke bab 2-nya. Oke. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dan penggunaan biaya. Untuk biaya sendiri itu pengertiannya adalah jumlah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan atau jasa yang diharapkan memberikan keuntungan di saat ini atau di masa yang akan datang. Nah, jadi biaya itu sangat berguna bagi dalam di kita punya suatu perusahaan, yang mana biaya itu sangat berguna dalam kita punya inti dari perusahaan, yang mana pengelola dari biaya itu, administrasi biaya tersebut, yang mana biaya itu sangat berguna di masa yang saat ini perusahaan itu berjalan, sama nanti perusahaan di mana biaya itu sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya itu biaya. Oke, seperti yang teman-teman lihat, itu biaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengakumulasian biaya atau akumulasi cost dan pembebanan biaya atau asing cost. Akumulasi biaya itu sendiri itu pengertiannya adalah proses atau suatu metode dalam pengumpulan harga pokok dari suatu produk dengan mengumpulkan biaya untuk setiap satuan waktu tertentu. Jadi contohnya seperti kita ingin menyimpan atau mengumpulkan suatu biaya dalam mungkin suatu perusahaan. Nah, biaya-biaya itu akan diakumulasikan atau dilipat-lipatkan sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian untuk dari pengertian dari pembebanan biaya atau a cost assignment, itu merupakan proses pembebanan atau pembebanan elemen-elemen biaya ke tempat penampungan biaya, yang mana tempat biaya itu dia akan berpindah ke namanya objek biaya. Nah, ada dua jenis pembebanan, yaitu penelusuran langsung untuk membebankan biaya langsung dan alokasi untuk membebankan biaya secara tidak langsung. Oke, untuk bagian berikutnya lagi, untuk itu kita akan membahas tentang yang namanya objek biaya atau cost object. Untuk pengertian sendiri itu objek biaya dapat berupa apapun seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, wilayah geografis, pabrik, dan sebagainya yang digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Nah, jadi objek biaya ini itu dapat meliputi produk. Produk itu seperti mungkin biaya dari produk yang diproduksi ataupun mungkin yang selesai diproduksi. Terus kemudian masuk ke pelanggan. Nah, biaya yang diterima oleh pelanggan itu atau yang diberikan oleh pelanggan tersebut tuh termasuk dalam objek biaya juga. Kemudian departemen, proyek juga. Proyek juga itu kan dalam suatu proyek itu kan dibutuhkan yang namanya biaya mungkin pembangunan, tentang mungkin struktur bangunannya, mungkin material bahannya, itu dibutuhkan juga yang namanya objek biaya. Letak wilayah geografis juga dibutuhkan yang namanya pabrik dan sebagainya. Nah, itu adalah pengertian dari objek biaya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bagian objek biaya. Nah, di dalam bagian yang terlihat ini, objek biaya itu dia terbagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Pengertian dari biaya langsung itu sendiri adalah itu biaya yang langsung disalurkan atau dibebankan secara langsung kepada objek biaya atau produk dari barang itu sendiri. Nah, contoh dari biaya langsung itu adalah seperti meliputi bahan baku langsung, upah pekerja, ataupun mungkin produksi barang di pabrik, iklan, serta ongkos angkut dan sebagainya. Kemudian untuk pengertian dari biaya tidak langsung itu sendiri adalah biaya yang dihubungkan atau dibebankan secara langsung dengan unit produksi dengan secara akurat ditelusuri ke objek biaya yang berikutnya.
Nah, contoh dari objek biaya tidak langsung itu sendiri adalah seperti biaya depresiasi, asuransi listrik, atau biaya overhead. Nah, seperti itu. Kedua biaya ini yaitu biaya langsung dan tidak langsung itu akan disalurkan langsung kepada yang namanya objek biaya. Nah, biaya langsung itu dia melewati yang namanya proses penelusuran langsung. Nah, sedangkan biaya yang tidak langsung itu dia melewati yang namanya alokasi. Nah, dua biaya ini langsung dan tidak langsung ini itu dia terbagi ke dalam empat subbagian, yaitu ke bagian pelanggan, produk, wilayah, serta departemen. Nah, yang mana empat objek ini sangat berpengaruh penting bagi objek biaya itu, biaya langsung dan tidak langsung. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, biaya produk dan jasa. Nah, untuk pengertiannya sendiri, produk itu adalah barang yang diproduksi dengan bahan baku menggunakan SDM dan sumber daya produksi yang tidak langsung. Nah, untuk memproduksi suatu barang kan yang seperti teman-teman tahu kan dibutuhkan yang namanya sumber daya manusia seperti karyawan untuk memproduksi barang dari perusahaan itu sendiri. Nah, dibutuhkan yang namanya material. Nah, itu seperti bahan-bahan yang tidak langsung. Nah, bahan-bahan itu akan dikelola langsung oleh karyawan untuk dijadikan sebagai material untuk pembuatan produk itu sendiri. Nah, kemudian yang kita masuk ke bagian jasa. Jasa itu adalah pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas perusahaan. Nah, jadi jasa yang dijelaskan di sini itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang pelanggan menggunakan produk atau fasilitas perusahaan. Jadi dia sebagai karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, dia menggunakan fasilitas dalam perusahaan tersebut untuk proses berjalannya perusahaan tersebut agar sesuai dengan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Oke, untuk bagian berikutnya akan dijelaskan langsung dari teman. Di sini ada menyediakan informasi biaya dan menentukan biaya produk. Untuk menyediakan informasi biaya itu data-data atau informasi-informasi dari tahun-tahun sebelumnya yang diterima oleh para manajer. Dan untuk menentukan biaya produk, perusahaan sebelum membuat sebuah produk maka harus memperhatikan yaitu biaya produknya, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik sebelum membuat sebuah produk untuk waktu yang akan datang. Dan selanjutnya ada biaya utama dan biaya konversi. Untuk masing-masing biaya ini mempunyai rumus sendiri. Untuk biaya utama, rumusnya yaitu biaya utama sama dengan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk biaya konversi, rumusnya itu biaya konversi sama dengan tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Dan selanjutnya ada biaya-biaya. Untuk biaya-biaya ini dibagi dua, ada biaya produk dan biaya periodik. Untuk biaya produk itu terdiri dari persediaan aset dan beban pokok penjualan. Sedangkan untuk biaya periodik itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada kapitalisasi atau aset, beban penyusutan, dan yang kedua ada beban periodik. Dan yang terakhir ada penyusunan laba rugi. Untuk beban pokok produksi merupakan total biaya produk barang jadi pada periode berjalan dan telah ditransferkan ke persediaan barang jadi. Untuk beban pokok produksi atau laporan laba rugi itu mempunyai rumus, yaitu persediaan bahan baku awal ditambah dengan pembelian dan dikurangi bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi, maka menghasilkan bahan baku akhir, persediaan bahan baku akhir. Sekian
materi dari saya selanjutnya akan masuk dalam perhitungan. Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan dan menjawab latihan soal. Slapshot Company memproduksi tongkat hoki es minggu lalu, bahan baku langsung senilai $32.000, dimasukkan dalam proses produksi, biaya tenaga kerja sebesar $28.000 yang telah dikeluarkan, overhead pabrik senilai $60.000, dan pada hari Minggu perusahaan mampu memproduksi 500 tongkat es. Yang dipertanyakan atau diminta adalah hitunglah total biaya produk untuk minggu lalu dan hitunglah biaya per unit dari 1 unit tongkat hoki es yang diproduksi di minggu lalu. Pertama-tama kita menulis jurnal total biaya produk dan biaya produk per unit. Untuk mencari total biaya produk, kita harus mengetahui bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang dimana bahan baku langsung sebesar 32.000, teman-teman bisa lihat di soalnya ini, bahan baku langsung sebesar senilai 32.000 kita pindahkan ke sini atau tulis di sini. Tenaga kerja langsung 28.000, biaya tenaga kerja sebesar 28.000 kita pindahkan. Overhead pabrik senilai 60.000 kita pindahkan ke sini. Yang dimana jika kita jumlahkan ketiga biaya ini akan mendapat $120.000, yaitu yang dimana hasil dari total biaya produk. Dan jika kita mau mencari biaya per unit dari 1 unit tongkat hoki es, teman-teman hanya perlu membagi hasil total biaya produk dengan jumlah produk yang telah ada atau telah jadi, yaitu 120.000 kita bagi dengan 500 yang hasilnya sama dengan $240 per unit. Dan selanjutnya hitunglah total biaya utama minggu lalu, hitunglah biaya utama per unit, hitunglah total biaya konversi untuk minggu lalu, dan hitunglah biaya konversi per unit. Di sini untuk mencari total biaya utama minggu lalu, kita tulis jurnalnya biaya utama dan biaya konversi. Yang pertama ada bahan baku langsung yaitu sebesar 32.000. Ada di atas sini, teman-teman tinggal pindahkan ke sini. Tenaga kerja langsung masih sama 28.000. Kita sudah tidak memakai biaya overhead karena itu tidak termasuk dari biaya utama dan biaya dia tidak termasuk di biaya ini utama. Yang dimana kalau kita mau mengetahui total biaya utama, kita tinggal tambahkan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung, yaitu 32.000 ditambah $28.000 sama dengan $60.000, yang dimana itu adalah total biaya utama. Dan untuk soal yang kedua, hitunglah biaya utama per unit. Biaya utama per unit kita tinggal bagikan total biaya utama yaitu sebesar $60.000 dibagi dengan hasil produksi 500 tongkat es, yang berarti $60.000 dibagi 500 sama dengan $120. Di sini untuk yang ketiga adalah hitunglah total biaya konversi untuk minggu lalu. Dari di sini kita tinggal tambahkan tenaga kerja langsung sebesar 28.000. Kita tambahkan biaya overhead $60.000
Yang jika kita jumlahkan kedua ini, kita akan mendapatkan hasil total biaya konversi yaitu $88.000. Yang dimana jika kita mau mengetahui atau mencari biaya konversi per unitnya, kita tinggal tambahkan total biaya konversi dengan unit yang telah diproduksi, yaitu $88.000 dibagi 500 sama dengan $176. Di soal selanjutnya, teman-teman bisa lihat Slapshot Company memproduksi tongkat hoki es. Pada 1 Juni, Slapshot memiliki persediaan bahan baku senilai $48.000. Selama bulan Juni, perusahaan membeli bahan baku senilai $132.000. Pada tanggal 30 Juni, persediaan bahan baku yang ada senilai $45.000 dan yang diminta atau dipertanyakan adalah hitunglah bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi selama bulan Juni. Teman-teman tinggal menuliskan jurnal bahan baku langsung yang digunakan untuk dalam produksi. Yang pertama ada persediaan bahan baku 1 Juni yaitu sebesar $48.000. Kita melakukan kita menulis pembelian di sini yaitu $132.000. Persediaan bahan baku pada 30 Juni yaitu $45.000. Dimana kalau kita mau mengetahui bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi, yaitu dengan menjumlahkan persediaan bahan baku pada tanggal 1 Juni, kita tambahkan dengan pembelian sebesar $132.000, yang hasilnya kita kurangkan dengan persediaan bahan baku pada 30 Juni, yaitu sebesar $45.000, yang hasilnya akan menjadi biaya bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi, yaitu sebesar $135.000. Dan selanjutnya, soal selanjutnya adalah Slapshot Company memproduksi tongkat hoki es selama bulan Juni. Perusahaan membeli bahan baku seharga $132.000. Selama bulan Juni, perusahaan juga mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung serta biaya overhead pabrik, yaitu yang masing-masing senilai $113.000 dan $187.000. Teman-teman bisa perhatikan informasi persediaan yang di bawah ini. Bahan baku pada tanggal 1 Juni yaitu $48.000, sedangkan di akhir bulan Juni yaitu tanggal 30 Juni sebesar $43.000. Barang dalam proses $65.000, yang di tanggal 30 yaitu $63.000. Dan yang ditanyakan adalah hitunglah beban pokok produksi bulan Juni, dan pertanyaan selanjutnya adalah hitunglah biaya tongkat hoki dengan mengasumsikan tongkat hoki yang diselesaikan selama bulan Juni sebanyak 1.900. Jadi yang kita jawab pertama yaitu menghitung beban pokok produksi bulan Juni. Kita menulis jurnal beban pokok produksi, yaitu bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi sebesar $135.000. Ini kita tinggal pindahkan ke bawah. Tenaga kerja langsung sebesar $113.000 yang kita ambil dari sini, yang mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung sebesar $113.000. Overhead pabrik sebesar $187.000. Teman-teman bisa perhatikan soal sini. Jadi ini kita tinggal masukkan
nilai-nilai yang sudah ada di dalam soal. Total biaya produksi selama bulan Juni yaitu 435.000. Ini didapat dari 435.000. Mana ya? Total biaya produksi selama bulan Juni yaitu kita jumlahkan bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, yang dimana nilainya masing-masing sebesar 135.000 dolar, ditambahkan 113.000 dolar, ditambahkan 187.000 dolar, yang hasilnya adalah 435 dolar. Di sini barang dalam produk 1 Juni yaitu sebesar 65.000. Di sini teman-teman tinggal pindahkan. Sedangkan barang dalam proses 30 Juni sebesar 63.000. Jadi 435.000 ini kita tambahkan 435.000 dolar. Ini kita tambahkan dengan 65.000 dolar dan kita kurangkan dengan jumlah barang dalam proses 30 Juni yang ada pada tanggal 30 Juni yaitu sebesar 63.000 dolar, yang dimana kita akan mendapatkan beban pokok produksi sebesar 437.000 dolar. Untuk menghitung biaya tongkat hoki dengan mengasumsikan tongkat hoki yang diselesaikan selama bulan Juni sebanyak 1.900 unit, kita tinggal tambahkan beban pokok bagi jumlah beban pokok produksi sebesar 437.000 dolar. Kita bagi 1.900 yang hasilnya adalah 230 dolar. Soal selanjutnya adalah Slapshot Company memproduksi tongkat hoki es selama bulan Juni sebanyak 1.900 tongkat hoki. Berhasil diselesaikan dengan beban pokok produksi sebesar 437.000 dolar, bahwa pada 1 Juni Slapshot memiliki 350 dalam persediaan barang jadi yang nilainya 80.000 dolar, dan pada 30 Juni terdapat 300 unit dan nilainya adalah 84.000 dolar. Susunlah laporan beban pokok penjualan bulan Juni dan hitunglah jumlah tongkat hoki yang terjual selama bulan Juni. Jadi sini kita menyusun laporan beban pokok penjualan bulan Juni. Kita tulis jurnalnya beban pokok Slapshot Company laporan beban pokok penjualan bulan Juni. Pertama kita tulis adalah beban pokok produksi yaitu sebesar 437.000 dolar. Teman-teman tinggal pindahkan angka ini atau yang di atas ini, beban pokok produksi pindahkan ke sini. Persediaan barang jadi 1 Juni yaitu 80.000 di sini, 80.000 kita ambil dari sini, dan persediaan barang jadi 30 Juni atau akhir Juni yaitu senilai 84.000 kita ambil dari sini, yang dimana akan mendapat hasil dari beban pokok penjualan dari 437.000 kita tambahkan dengan 80.000 dolar dan kita kurangkan dengan 84.000 dolar, yang hasilnya adalah 433.000 dolar, yang dimana itu adalah hasil dari beban pokok penjualan. Selanjutnya
kita mencatat jumlah unit terjual, yaitu persediaan barang persediaan barang jadi pada 1 Juni yaitu sebesar 350 unit. Jadi di sini teman-teman tinggal pindahkan persediaan barang jadi selama Juni yaitu 1900. Selama bulan Juni 1.500 tongkat-toki berhasil diselesaikan. Jadi kita pindahkan di sini persediaan barang jadi sebesar 30 Juni, yaitu ada di sini 370 unit. Jadi untuk mencari unit yang terjual kita tinggal tambahkan 350 ditambah 1900 dikurang dengan 370 yang hasilnya 1.880 ini yang hasilnya adalah 1880, bukan 1 juta lagi, 1880 unit. Nah, yang soal selanjutnya adalah Slapshot Company memproduksi tongkat hoki es dan menjual 1880 tongkat hoki selama Juni dengan total biaya sebesar $433.000. Setiap tongkat hoki dijual pada harga $400. Slapshot juga mengeluarkan dua jenis biaya, yaitu komisi sebesar 10% dari harga jual dan beban penjualan lainnya sebesar $65.000, serta beban administrasinya $53.800. Susunlah laporan laba rugi untuk Slapshot Company untuk bulan Juni. Dari sini teman-teman menyusun laporan laba rugi manufaktur ya. Di sini kurang manufakturnya, yaitu kita menulis jurnal laporan laba rugi manufaktur Slapshot Company laporan laba rugi manufaktur bulan Juni, yang dimana pendapatan jualan yaitu 1880 kita kalikan dengan harga unit yang dijual yaitu $400. Yang harga yang dijumlahkan adalah $752.000. Dan beban pokok penjualan $433.000. Di sini di soal ada $433.000. Teman-teman tinggal masukkan ke sini angkanya. Laba bruto yaitu 700. Ya, jika mencari laba bruto yaitu 752.000 dikurangi $433.000, yaitu hasilnya $319.000, yang dimana itu total dari laba bruto. Dan selanjutnya beban penjualan yaitu komisi penjualan, yang dimana komisi penjualan itu 10%, yang jika diubah yaitu kita bisa ini 10% atau 0,10 terserah teman-teman saja, dikali $752.000 yang hasilnya 10% dari $752.000 adalah $75.200. Yang selanjutnya beban penjualan tetap yaitu $65.000. Kita tinggal pindahkan ke sini $65.000. Yang dimana 75.200 ditambah 65.000
dolar, yaitu hasilnya 140.200 dolar, yang dimana itu hasil dari beban penjualan tetap. Dan beban administrasi, teman-teman tinggal melihat ini angka yang ada di ini, beban administrasinya yaitu 53.800 dolar, dan laba operasi yaitu 140.200 dolar dikurangi 53.800 dolar, yang hasilnya adalah laba operasi 86.400 dolar. Soal selanjutnya, susunlah laporan laba rugi Slapshot Company untuk bulan Juni dan hitunglah presentasi pendapatan penjualan yang diwakili oleh setiap pos dari laporan laba rugi. Di sini disuruh menyusun laporan laba rugi. Ini sama saja ya. Ini cuma yang kita tambahkan adalah persentasenya. Cara untuk mendapatkan persentase dari pendapatan penjualan adalah 752.000 dolar kita bagi dengan 752 dolar, yaitu sama dengan 1, atau kalau kita bulatkan sama dengan 100%. Kalau di penjualan itu pasti nilainya harus 100%. Dan mencari persentase beban pokok penjualan, yaitu teman-teman tinggal membagikan 433.000 dolar dengan 752.000 dolar, yang hasilnya 0,575, bila teman-teman bulatkan yaitu sebesar 57,5%. Begitu juga dengan presentasi laba bruto, teman-teman tinggal membagi jumlah laba bruto sebesar 319.000 dolar dengan 752.000 dolar, yang hasilnya 0,424, atau jika dibulatkan 42,4%. Presentasi beban penjualan 140.200 dolar dibagi 752.000 dolar, hasilnya 0,186, atau jika dibulatkan 18,6%. Jadi di sini teman-teman tinggal bagikan jumlah beban pokok penjualan, laba bruto, beban penjualan, beban administrasi juga pun begitu, yang sebesar 53.800 dolar dibagikan dengan pendapatan penjualan yaitu 752.000 dolar, yang dimana hasilnya 0,071. Teman-teman tinggal bulatkan menjadi 7,1%. Persentase laba operasi juga sama, 86.400 dolar dibagi 752.000 dolar, yaitu 0,114, atau 11,4% bila teman-teman bulatkan. Di sini tinggal persenannya kita taruh di sini 57,5% dari beban pokok penjualan. Ini tadi kita pindahkan ke sini. Untuk laba bruto kita kurangi 100 kurang 57,5%, yaitu 42,5% laba brutonya. Sedangkan yang ini beban penjualan tetap sebesar 18,6% dikurang 7,1%, yang dimana laba operasinya adalah 11,5%. Dan soal yang terakhir adalah Alstar Exposure merancang dan menjual jasa.
periklanan untuk perusahaan kecil yang relatif tidak terkenal bulan lalu. Alstar memiliki biaya komisi penjualan sebesar $50.000, biaya teknologi sebesar $75.000, biaya penelitian dan pengembangan sebesar $200.000, beban penjualan sebesar $10.000, dan beban administrasi sebesar $35.000, dan total penjualan sebesar $410.000. Yang ditanyakan adalah, atau yang diminta, susunlah laporan laba rugi bagi Alstar untuk bulan lalu, dan jelaskan secara singkat mengapa laporan laba rugi Alstar tidak memiliki pos beban pokok penjualan. Yang pertama, kita harus menyusun laporan laba rugi bagi Alstar ya. Teman-teman tinggal mencatat juga laporan laba rugi perusahaan jasa, yaitu Alstar Exposure laporan laba rugi perusahaan jasa untuk bulan lalu. Yang pertama ada pendapatan penjualan sebesar 410, dan ini kita tinggal jumlah total penjualan sebesar 410 kita pindahkan ke sini. Terus biaya komisi penjualan sebesar $50.000 kita pindahkan ini. Biaya teknologi kita masukkan $75.000. Penelitian dan pengembangan sebesar $200.000 kita pindahkan. Beban penjualan $10.000. Kita taruh di sini. Beban administrasinya $335.000. Kita tinggal jumlahkan 50.000 tambah 75 tambah 200 tambah 10 tambah $35.000 sama dengan beban administrasi, yaitu $370.000 yang kita kurangkan, yang dimana pendapatan penjualan sebesar $410.000 kita kurangi dengan biaya $370.000, yang dimana laba operasi yaitu sebesar $40.000. Kita kurangi 410 ini dengan 370 ini. Dan pertanyaan terakhir, jelaskan secara singkat mengapa laporan laba rugi Alstar tidak memiliki pos beban pokok penjualan. Di sini mengapa laporan laba rugi Alstar tidak memiliki pos beban pokok penjualan? Karena Alstar Exposure nih dia memproduksi jasa, bukan produk atau barang. Dan kalau perusahaan yang memproduksi jasa, mereka tidak mempunyai pos beban pokok penjualan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan mungkin ada yang teman-teman kurang pahami.